Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera semua untuk kita. Anak-anakku, kita berjumpa lagi pada PJJ berikutnya, yaitu di bab yang ketiga. Insya Allah kita akan belajar tentang fungsi atau lengkapnya relasi dan fungsi, atau ada yang bilang juga relasi dan pemetaan ya. Bab ini baru dan banyak sekali gunanya untuk di kemudian hari. Untuk itu, untuk kelancaran kita, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa itu relasi? Kita mulai dengan relasi. Relasi kalau dalam bahasa Indonesianya hubungan ya. Dalam sehari-hari kalian pasti berhubungan di rumah, di sekolah, dengan teman. Relasinya apa? Kalau di rumah relasinya misalkan ayah dengan ibu, anak dengan bapak ibu. Kalau di sekolah hubungannya teman. Kalau di pasar misalkan kamu suka berbelanja, suka gemar ini, suka warna ini ya. Untuk lebih paham, yuk kita lihat contoh dalam matematika seperti apa relasi. Di sini ada 3 siswa, fokus. Ada Eka, Citra, Vivi, dan Dina pergi ke toko alat tulis, hendak membeli bolpen sesuai dengan warna kesukaan mereka masing-masing. Eka membeli bolpen berwarna hijau, Citra membeli warna merah, Vivi membeli warna biru, dan Dina tidak membeli warna karena bolpen warna kesukaannya telah habis. Nah, ini adalah contoh kehidupan sehari-hari ya, tentang relasi. Nah, dalam matematika hal ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti apa? Kita lihat. Nah, ini. Yang pertama, dalam matematika nanti ada dua himpunan, itu A dan B. Di mana himpunan pertama adalah nama-nama anak ya. Dengan himpunan B adalah warna yang disukai. Maka himpunan pertamanya adalah tadi Dina ya, Vivi, dan warnanya tadi ya. Dengan relasinya menyukai gitu ya. Untuk lebih paham kita lihat yuk. Nah, ini dia. Nah, ya, dari cerita tadi maka kita dapat menyatakan hubungan tadi atau relasi dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah. Ya, contoh tadi. Nah, himpunan A tadi kita buatkan satu oval atau satu kurva tertutup sederhana yang terdiri dari himpunan pertama itu himpunan nama anak-anak. Setiap nama anak diberikan diwakili oleh sebuah noktah ya. Misalkan Eka, tadi nama Citra, Vivi, dan Dina ya. Kemudian sini himpunan B adalah himpunan warna ya. Ini pun diberi noktah, diwakili oleh noktah. Ya, itu ya. Ini noktah. Panahnya kita ganti aja sini. Berdasarkan cerita tadi, maka Eka menyukai warna atau menyukai warna, boleh tambah kalimat itunya, kalimat hubungnya, relasinya. Menyukai warna. Nah, jadi cerita tadi bisa kita sederhanakan menjadi Eka menyukai warna hijau, Citra menyukai warna merah, Vivi menyukai warna biru. Karena Dina tadi tidak ada warnanya, maka dia tidak perlu dipanahkan ya. Nah, ini namanya menampilkan seperti ini, namanya menyatakan dengan bentuk diagram panah ya. Kemudian cara menyatakan kedua dengan himpunan pasangan berurutan ya, dengan menggunakan kurawal ya, kurung Eka, koma hijau. Berarti artinya Eka menyukai bolpen warna hijau. Kemudian Citra menyukai warna merah, Vivi menyukai warna biru ya. Jadi sama, kalau di sini panahnya 3, di sini dalam berurutannya juga 3 ya. Karena Dina tadi tidak ada, maka dia tidak ada. Jadi sama banyaknya panah dengan banyaknya himpunan pasangan berurutan. Kemudian bagaimana yang ketiga? Nah, yang ketiga namanya dengan diagram kartesius yang kemarin kamu sudah pelajari ya. Jadi sumbu X itu untuk nama anak-anaknya, sumbu Y untuk warna pulpennya. Jadi karena Eka suka warna hijau ya dinoktahkan. Citra warna merah, Vivi warna biru, Dina tidak ada, berarti dia tidak. Jadi sama tadi panahnya 3, pasang berurutan 3, dalam bentuk diagram kartesius pun 3 ya. Yakin kalian paham lah ya, bisa mengerti. Baik, ada lagi nih contoh relasi, contoh 2. Nah, ini pada hari Minggu ya, Eka, Citra, Vivi, masih Dina, masih 3 anak itu akan membeli bolpen juga, tapi di toko yang lain sesuai warna kesukaan masing-masing. Eka membeli bolpen warna hijau dan merah ya.
hijau dan merah. Sedangkan Citra warna merah, Vivi warna biru, Dina warna hitam dan biru ya. Maka cerita ini sama seperti tadi, kita bisa berikan dalam bentuk diagram panah. Ini himpunan yang pertama A ya, biasanya diwakili dengan himpunan, misalkan himpunan A itu adalah nama anak-anak, B adalah warna kesukaannya. Nah, jadi relasinya menyukai warna, berarti Eka menyukai warna hijau. Ini harus dengan nokta ya, selalu diawali diakhiri juga dengan nokta. Setiap anggota diwakili dengan nokta. Oke, ini dia. Ini panahnya, boleh kita kasih panah. Nah, seperti ini. Ya, berarti Eka menyukai warna hijau dan merah, Cita menyukai merah saja, Vivi warna biru, sedangkan Dina warna biru dan hitam ya. Saya kira mudah ya. Baik, sekarang bagaimana pemakaiannya di dalam himpunan? Contoh, ada himpunan, diketahui himpunan A anggotanya 2, 3, 4, himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buatkan relasi atau tentukan relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B. Gimana cara membuatnya? Ya, seperti tadi kita siapkan atau kita bisa membuatkan dengan 3 cara. Kita yang paling gampang kita buatkan saja dalam bentuk diagram panah, misalkan ya, ini himpunan A. Karena himpunan A ke B berarti A dulu, A, B. A anggotanya siapa aja? 2, 3, 4. Perlu 3 anggota, siapkan 3 nokta. Nah, gitu, berarti ini si 2, ini si 3, ini si 4. Kemudian himpunan B anggotanya ada 6, berarti siapkan 6 nokta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian apa relasinya? Faktor dari ya. Faktor dari ya. Kita masukkan arti faktor dari itu apa? Faktor itu artinya apa? Kamu hafalkan ini, pembagi habis. Pembagi habis. Ya. Ini berarti kita masukkan 2 pembagi habis dari berapa? Bisa membagi siapa? Siapa saja bisa dibagi 2. Ternyata 2 adalah bisa membagi habis 2. Ya, memenuhi syarat kan? Karena faktor dari, jadi 2 faktor dari 2 atau 2 pembagi habis dari 2. 2 juga bisa membagi habis 4. Kita penuhi terus. 2 masih bisa kan lain? Oh bisa Pak, ke 6. 2 bisa membagi 6. Nah, 2 hanya itu. Kemudian 3. 3 bisa membagi habis 3. 3 bisa membagi habis juga 6. Kemudian 4 Pak, oh 4 hanya bisa membagi 4. Nah ini, berarti ini diagram panah dari soal di atas. Nanti yang lainnya bisa kalian pada saat latihan ya, perhatikan caranya itu ya. Ikuti selama dia bisa memenuhi syarat. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari hasil cerita tadi ternyata diagram panah itu macam-macam. Ada tadi contoh 1 ya. Contoh 2 ya, bahkan ada seperti ini, misalkan ada masing-masing 1 gitu ya. Ini macam-macam diagram panah, ternyata ada perbedaan. Nah, perbedaan ini nanti selanjutnya bisa kita ada yang khusus atau ada kita khususkan. Apa itu yang khusus? Nah, ini dia. Nah, yang khusus itu nanti disebut dengan fungsi atau bahasa lainnya pemetaan. Fungsi atau pemetaan. Kalau bahasa Indonesia pemetaan atau bahasa matematikanya fungsi. Ya. Apa itu definisi fungsi? Perhatikan. Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus. Awas. Relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A atau anggota yang pertama dengan tepat satu ke anggota B. Itu himpunan yang kedua. Untuk lebih paham lihat contoh. Nah ini anggota A, ini anggota B. Ini dipasangkan, setiap A punya pasangan tuh. Dan hanya sekali ya. Nah, ini juga dipasangkan tapi ada yang 2 kali ini. Maka ini disebut dengan bukan fungsi. Karena ada anggota A yang 2 kali. Ini bukan A, maaf. Ini ada yang 2 kali, berarti ini bukan fungsi. Yang ini sekali-sekali tapi ini enggak dipasangkan. Ini juga bukan fungsi. Ya ini bukan fungsi karena ada yang 2 kali. Ada yang tidak dipetakan. Jadi yang fungsi atau pemetaan harus semuanya dan hanya sekali. Nanti untuk lebih paham kita lihat lagi. Lihat sekarang. Nah ini dia.
fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Syaratnya setiap anggota A tadi mempunyai pasangan di B ya, hanya sekali. Dan setiap anggota A dipasang tepat satu, hanya satu ya. Nah, tidak semua relasi merupakan fungsi dan tidak semua fungsi merupakan relasi. Untuk lebih paham kita lihat. Nah ini. Lihat. Perhatikan diagram panah berikut. Saya buatkan ada 6. Dikatakan himpunan A, himpunan B, himpunan A, himpunan B, himpunan A, himpunan B, himpunan A, himpunan B, himpunan A, ini himpunan B. Misalkan ada seperti ini. Nah, kita lihat. Apakah ini merupakan fungsi? Tadi berdasarkan syaratnya relasi khusus memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Ya. Apakah ini pemetaan atau fungsi? Ya. Kenapa? Setiap anggota A sudah sekali. Ya, sudah semua dan sekali. Bagaimana kalau yang ini? Apakah ini fungsi juga atau pemetaan? Pemetaan? Semua udah sekali, ya, semua dan hanya sekali. Pak, tujuan ini hanya satu, nggak masalah. Himpunan kedua nggak masalah kalau dia 2 kali atau tidak sama sekali seperti ini. Ini fungsi. Bagaimana Pak kalau ini? Apakah ini fungsi? Apakah ini fungsi atau pemetaan? Ini sudah semua. Oh, tapi ada yang tidak, ada yang 2 kali. Ini melanggar, berarti ini bukan fungsi. Ya. Bagaimana kalau yang ini? Apa ini fungsi? Apakah fungsi? Tentu saja bukan. Kenapa? Karena ada anggota A yang 2 kali dipasangkan. Bahkan ada yang tidak, jadi melanggar 2 kali ya. Nah, apakah ini fungsi? Nah, ini bukan ya. Apakah ini fungsi? Oh jelas ini fungsi. Ya, gitu ya. Atau ini pemetaan. Apakah ini fungsi? Apakah ini fungsi? Ya, fungsi. Oke, ini sudah sekali, sudah semua dan hanya sekali. Tentu saja ini fungsi. Ya, bisa ya membedakan mana fungsi mana bukan ya. Pokoknya kalau fungsi semua dari himpunan yang pertama dan hanya sekali ya. Ini bukan karena ada yang 2 kali, ada yang tidak, bahkan ini ada yang 2 kali ya, ini bukan. Ini semua ada sekali fungsi. Himpunan keduanya jangan dianggap lah. Lihat, untuk lebih paham lagi lihat, fokus ke sini. Bagaimana kalau dalam bentuk pasangan berurutan? Manakah yang merupakan fungsi atau pemetaan? Sama konsepnya, hanya sekali. Lihat yang pertama, 1 ke 2, 3 ke 4, 2 ke 1, 4 ke 6. Oh, ini fungsi? Ya, fungsi. Kenapa? Lihat nih, 1 ke 2, 3 ke 4, 2 ke 1, 4 ke 5. Jadi yang pertama tidak ada yang 2 kali. Bagaimana yang ini? 1 ke 3, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 3. Fungsi? Wah, fungsi. Ya, nanti silakan kalian buatkan diagram panahnya. Apa ini fungsi? 1 ke 5, 2 ke 3, 4 ke 1, 1 ke 2. Wah, ini ada 2 nih, satunya 2 kali. Melanggar, berarti 1 ke 5, 1 ke 2, nanti cabang dia, berarti ini bukan fungsi. Ya, paham ya? Apa ini fungsi? Nah, ini 2 ke 3, 2. Oh, berarti 2-nya berapa kali? 4 kali. Berarti ini melanggar juga, berarti ini bukan fungsi. Ya, nak? Saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Nanti dilihat materi ajarnya dan rangkumannya di bahan ajarnya nanti supaya kalian dapat. Oke, itu saja sampai di sini. Nanti kerjakan latihannya dengan baik supaya mendapatkan nilai baik. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.